Bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini, ketika kita ingin mengubah mindset kita dari berusaha menyeragamkan menjadi beragam, kita memerlukan pembentukan networking atau jejaring pribadi. Kalau jejaring pribadi tidak memadai, maka akan sulit untuk dibentuk. Nah, bagaimana membuat jejaring pribadi ya? Jejaring pribadi adalah bagaimana kita menciptakan tim atau orang-orang yang beraneka ragam yang bisa memperkaya kita. Nah, jejaring pribadi ini membutuhkan kerendahan hati, di mana kita jangan berpikir bahwa diri kita selalu benar. Dan ketika kita berpikir diri kita selalu benar, maka akan tidak memperoleh kekayaan dari orang lain, dari orang yang berbeda dengan kita. Lalu ini membutuhkan tekad, karena tidak mudah menciptakan satu komunitas, satu tim yang beragam. Seringkali itu menemui banyak tantangan. Lalu jejaring pribadi juga membutuhkan energi, karena seringkali orang nggak mau disatukan di dalam satu tim yang beragam. Mereka sering membawa identitas mereka pribadi atau kepentingan mereka. Lalu membutuhkan waktu tentunya. Satu proses waktu yang terus menerus sampai nanti tim menjadi solid. Lalu juga yang penting membutuhkan kasih sayang. Mengapa kasih sayang penting? Walaupun dalam konteks bisnis sekalipun. Karena kasih sayang itu adalah kerelaan untuk menghargai orang lain. Termasuk orang yang berbeda dengan kita. Orang yang gak kita sukai. Karena begini, semakin banyak nilai yang kita tambahkan dalam diri orang lain akan semakin kaya, tim semakin kaya, dan itu juga akan memperkaya kita juga. Lalu banyak orang pada intinya nggak rela untuk menghilangkan prasangka, ketidakrelaan mengatasi prasangka. Ketika kita masuk ke dalam satu komunitas yang berbeda, baik suku, ras, dan agama, seringkali justru pihak mereka yang berprasangka, walaupun kita prasangkanya mungkin sudah kita hilangkan. Nah, ada satu pepatah berkata, dunia ini seperti tangan dan orang-orang adalah jemarinya. Jika Anda membenci dan menghancurkan sekelompok orang, Anda kehilangan satu jari dan genggaman dunia pun melemah. Jadi perlu kita saling menghargai keberagaman. Itu saling memperkaya. Lalu yang menjadi musuh utama dari penciptaan keragaman adalah keangkuhan. Ada satu lelucon yang menampakkan pesan moral kepada kita, yaitu satu lelucon yang berkata bahwa ada seorang CEO perusahaan, dia menemui manajer HRD dan berkata, cari pemimpin muda yang berbakat, yang siap, yang penuh inisiatif, dan cocok menggantikan saya. Setelah itu, pecat dia. Nah, ini artinya ada keangkuhan. Dia takut untuk keberagaman tadi. Nah, berbicara keangkuhan juga berbicara tentang kuda ya. Kuda di zaman abad pertengahan. Dalam bahasa Inggris ada istilah kuda, ada istilah yang menggunakan kata kuda, yaitu get off your high horse. Artinya turun dari kuda yang tinggi. Itu artinya pada zaman dulu di abad pertengahan ada dua jenis kuda. Kuda yang kecil untuk sehari-hari, tapi kalau kuda untuk bertempur yang bisa dipakai untuk bertempur, kuda yang tinggi, bahkan tingginya 2,13 meter. Sehingga ketika orang menunggangi kuda itu, kelihatan orang-orang lain jadi lebih rendah.
Nah, ini artinya apa? Kita nggak boleh menjadi pribadi yang angkuh, yang memandang rendah orang lain. Kita mungkin melihatnya dari punggung kuda kita yang tinggi. Ini membuat orang juga tidak menghargai kita, terutama orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, beberapa pemimpin misalnya sangat membanggakan kejeniusan mereka, sehingga mereka tidak membayangkan bahwa orang lain pun bisa menambah nilai di dalam pekerjaan mereka. Banyak orang percaya semakin sedikit kesamaan orang-orang dengan mereka, semakin sedikit pula kontribusi yang dapat diberikan. Dan sayangnya, semakin rendah posisi orang-orang dalam organisasi, semakin tinggi tingkat pengabaian mereka. Namun kenyataannya, tidak ada pemimpin yang begitu hebat sehingga mereka pantas mengabaikan kontribusi orang lain. Lalu khawatir, ya. Khawatir ini adalah apa? Dia takut. Artinya mungkin orang nanti akan lebih pintar, lebih hebat dari dia. Itu nggak boleh. Kita harus menjadi pribadi yang mau memberi kontribusi pada orang lain. Lalu gagal membaur. Gagal membaur ini artinya adalah gagal mewujudkan keberagaman. Nah, saya menyoroti yang utama yaitu gagal berbaurnya generasi baby boomers yang mungkin sekarang umurnya 50-an atau 45-50-an dengan generasi X dan generasi milenial. Jadi generasi baby boomer mungkin tidak melihat nilai positif dalam keberagaman dan inklusi. Fokus mereka adalah kepatuhan, etika, dan kesetaraan. Ini usia-usia 45 ke atas, 50 ke atas ya. Nah, sebaliknya generasi milenial melihat keberagaman dan inklusi memiliki nilai instinktif. Keduanya memungkinkan suara mereka didengarkan. Suara yang memiliki dampak nyata dan bermanfaat bagi bisnis atau bagi komunitas atau bagi organisasi yang dibangun. Karena apa? Generasi milenial itu mereka menerima perbedaan ras, agama, dan gender. Ada sepasang ya, dua orang, Christy Smith dan Stephanie Turner, mengenai pentingnya generasi milenial. Ketika mendefinisikan inklusi, generasi milenial mengutamakan serta mengembangkan fokus pada kerjasama tim, penghargaan terhadap budaya konektivitas, dan penggunaan medium kolaboratif untuk mendorong dampak bisnis. Sebaliknya, generasi yang lebih tua mendefinisikan inklusi dalam konteks kesetaraan, keadilan, integrasi, penerimaan, toleransi gender, ras, dan keberagaman etnis dalam organisasi. Generasi milenial senang bekerja sama. Mereka ingin setiap orang terlihat sebagai kontributor, dan inklusi tidak akan terwujud begitu saja jika tidak diupayakan. Nah, ada data bahwa tahun 2025 75% tenaga kerja terdiri dari generasi milenial. Tapi ada data bahwa generasi milenial memiliki kemungkinan 13% lebih besar untuk menolak pernyataan bahwa mereka bersemangat untuk pergi bekerja. Dan secara keseluruhan generasi milenial memiliki 13% lebih besar untuk menolak pernyataan bahwa mereka merasa memiliki organisasi. Generasi milenial memiliki kemungkinan 33% lebih besar untuk menolak bahwa kinerja mereka berdampak pada organisasi. Nah, maka Smith dan Turner menyatakan bahwa untuk menjadi perubahan lebih baik, kita harus mendukung inklusi, keberagaman, dan membantu generasi milenial untuk terlibat penuh. Jadi, lingkungan kolaboratif tempat kita bekerja, tempat kita hidup, dampaknya akan meningkatkan kinerja.
Jadi kita akan merasa dihargai. Oleh karena itu perlu orang yang terbuka, transparansi, serta memelihatkan bahwa tim yang beragam secara kognitif lebih baik bagi dunia ini. So, perlu konsep inklusi dan keberagaman. Salam keberagaman, salam inklusi, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.